Baik, perkenalkan nama saya Edwin Leonardo dari kuliahkita.com. Sekarang kita mau belajar tentang pengenalan teknologi kepada informasi. Jadi di dunia kita sekarang, zaman kita sekarang, komputer sudah nggak bisa dilepaskan dari banyak aspek kehidupan manusia gitu. Dan sekarang kita mau belajar apa sih yang bisa membuat komputer itu segitu hebatnya? Kenapa komputer benar-benar bisa mengubah dunia ini sedemikian sehingga semua orang menggunakannya. Nah, sekarang kita mau belajar gimana cara kerjanya, gimana cara bikin aplikasi, kenapa bisa komputer bisa seheboh itu sekarang. Oke, jadi seperti yang kita udah tahu, komputer itu sekarang ada di semua tempat, di semua aspek kehidupan manusia sudah ada komputer. Pasti ada istilah komputerisasi di mana-mana. Dan banyak juga orang yang sudah hidupnya itu tergantung dengan komputer. Nggak ada komputer, dia udah nggak bisa kerja, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu banyak orang yang itu begitu. Nah, berikut sejarah singkat dari asal mulanya komputer. Jadi, pertama kali komputer itu diteliti ataupun ditemukan itu karena adanya kebutuhan alat hitung yang cepat, tepat, dan akurat. Jadi, di zaman dahulu, alat hitung tuh bisa dibilang masih manual. Mungkin pakai kertas nulisnya, mungkin pakai alat bantu apa, tapi belum ada yang benar-benar kalau kita masukin persamaan kita itu terus bisa langsung keluar hasilnya kayak sekarang kalkulator itu belum ada dulu. Nah, jadi pertama kali akhirnya tahun 1938 itu tercipta sebuah komputer pertama yang ukurannya benar-benar besar, hampir sebesar lapangan bola. Itu yang bisa dilakukan hanyalah menghitung. Jadi bisa dibilang komputer pertama adalah kalkulator. Nah, berikut beberapa penggunaan di Indonesia. Jadi kalau masa lalu kita memang cukup terlambat karena memang benua kita kan cukup jauh dulu. Pas kapal terbang pun digunakan buat relatif untuk perang dan nggak masalah sebenarnya walaupun kedelay, tapi asalkan adaptasinya cepat. Singapura pun kurang lebih sama kayak Indonesia, tapi bisa jauh lebih maju daripada kita. Nah, jadi ada 3 komponen utama dari ke dalam komputer. Pertama yaitu adalah hardware, kedua software, ketiga adalah brainware. Hardware itu adalah komponen fisik dari komputer kalian. Monitor, CPU, mouse, motherboard, memori, mungkin. Nanti kita bakal bahas lebih dalam istilah-istilah tersebut. Software itu aplikasi yang kalian gunakan di komputer. Pernah pakai browser kan? Peramban, Firefox, Chrome. Lalu kalau kalian juga mau mengedit dokumen, Microsoft Word, Google Docs, mungkin ada yang suka ngedesain, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, dan masih banyak aplikasi lainnya yang sebenarnya bisa membantu produktivitas dari seorang manusia, terutama yang hidup melalui komputer gitu. Nah, brainware adalah kita sendiri, yaitu pengguna dari komputer tersebut. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis komputer. Jadi, kalau yang berdasarkan seumum kita tahu itu, yang kita tahu biasanya itu personal computer sama handheld device. Kalau sebenarnya masih banyak jenis-jenis komputer lain. Contohnya, embedded system adalah komputer yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem supaya terkomputerisasi. Bisa pabrik, alat-alat pabrik, bisa microwave, bisa kulkas, dan masih banyak alat-alat lain yang bisa dibilang digunakan komputer juga. Personal computer jelas adalah komputer yang ditujukan untuk digunakan perseorangan. Workstation adalah komputer yang ditujukan untuk kerja. Biasanya spesifikasinya lebih tinggi daripada personal computer. Portable computer adalah komputer yang bisa dibilang mempunyai mobilitas tinggi, mudah dibawa kemana-mana. Handheld device itu yang bisa masuk saku, tas, gampang. Ya, ini biasanya alat telekomunikasi. Kayak smartphone, handphone, itu
semuanya termasuk handheld device. Kalau server adalah sebuah komputer yang ditujukan untuk tempat pemrosesan utama dari sebuah aplikasi. Jadi bisa dibilang spesifikasinya jauh lebih tinggi, kemampuan pemrosesannya jauh lebih tinggi daripada komputer biasa yang kalian punya. Kalau superkomputer itu gabungan dari beberapa server terus dijadikan pusat pemrosesan. Jadi ini jauh lebih kuat lagi dari sebuah server. Nah, berikut era informasi. Jadi 10.000 tahun yang lalu, puluhan ribu tahun yang lalu, itu kita masih belajar berburu hewan. Karena kita nggak tahu apa-apa, kita belum tahu apa-apa, jadi cara bertahan hidup yang paling kita tahu ya kita berburu hewan, makan, kulitnya dijadikan pakaian, sampai pada akhirnya kita bisa bercocok tanam. Nah, itu sampai 200 tahun lalu, pekerjaan manusia itu mayoritas bercocok tanam. Nah, pada akhirnya, setelah mesin uap itu ditemukan oleh James Watt, nah, disitulah revolusi industri itu terjadi. Jadi, hampir semua pekerjaan manual itu digantikan oleh mesin. Nah, sekarang di era informasi, di saat terciptanya sebuah komputer tersebut, sekarang semua pekerjaan manusia, hampir semua pekerjaan manusia bisa dibantu dengan komputer atau ada istilah komputerisasi. Berikut bisa dibilang detailnya dalam era informasi. Institutional computing itu saat komputer masih besar-besar, walaupun kemampuannya nggak terlalu banyak. Personal computing tuh pada saat seseorang udah mulai bisa dibilang membutuhkan komputer untuk dirinya sendiri. Yang pada interpersonal computing saat benar-benar internet itu booming. Jadi semua orang punya akses internet, jadi orang bisa berkomunikasi dengan mudah. Dan sekarang, fase sekarang yaitu collaborative computing, itu adalah saatnya kita bisa bekerja, berkolaborasi melalui internet, melalui komputer. Jadi biasa kan kalau kita berkolaborasi, bertim, itu kita harus ketemuan, ngobrol, berdiskusi. Kalau sekarang enggak. Sekarang melewati komputer, internet saja kita sudah bisa bekerja. Nah, jadi berikut beberapa teknologi yang sering digunakan. Jaringan, kayak kalian suka browsing internet, word processing buat edit dokumen, untuk bikin laporan, spreadsheet untuk hitung laporan keuangan atau apa, buat edit video, edit gambar, untuk yang bekerja di dunia desain dan programming untuk membuat aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Nah, jadi tentunya ada beberapa risiko. Semua teknologi baru itu ada implikasi sosialnya atau resiko penyalahgunaannya. Pertama, pelanggaran privasi. Tentu saja karena kita mudah mengakses sesuatu, kita juga mudah diakses oleh banyak orang. Itu pelanggaran privasi. Hak kekayaan intelektual, kalau kalian menaruh sesuatu di internet, itu nggak lepas dari risiko pembajakan, ancaman dehumanisasi pekerjaan. Itu sama seperti yang terjadi di revolusi industri. Semua pekerjaan manual itu digantikan oleh mesin. Penyalahgunaan informasi politik, tentu saja media-media internet sekarang sudah bisa dijadikan bahan propaganda dari suatu kubu untuk ke kubu yang lain. Segitu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.